Ini adalah video panduan citasi menggunakan APA Styles edisi ke-7. Video ini akan menunjukkan teknik dasar membuat kutipan di dalam teks atau in-text citation dan daftar pustaka dalam format APA Styles edisi ke-7. Setiap Anda mengutip kata-kata atau ide orang lain di dalam tulisan atau makalah Anda harus memberikan penghargaan dan pengakuan kepada penulis asli dengan melakukan in-text citation atau kutipan di dalam teks. Kutipan di dalam teks atau in-text citation adalah kutipan singkat yang merujuk pembaca ke referensi lengkap di akhir tulisan. Kutipan di dalam teks terdiri atas kutipan langsung dan parafrase. Kutipan langsung adalah kutipan yang dilakukan dengan mengambil informasi secara utuh dari sumber tanpa melakukan perubahan penulisan. Sedangkan parafrase merupakan kutipan yang dilakukan dengan merubah tata tulis menggunakan kata-kata sendiri tanpa merubah esensi makna dari sumber aslinya. Kutipan di dalam teks biasanya akan menyertakan nama belakang penulis, tahun terbit, dan halaman di mana tepatnya informasi ditemukan saat mengutip. Ketika menulis kutipan langsung di APA Styles edisi ke-7, kutipan diawali dan diakhiri dengan tanda kutip 2, kemudian diikuti dengan nama belakang penulis, tahun publikasi, halaman tempat di mana informasi ditemukan didahului oleh huruf P dan tanda titik di dalam tanda kurung. Huruf P di sini merupakan akronim dari page atau halaman. Jika Anda melakukan kutipan langsung dengan jumlah kata yang dikutip kurang dari 40 kata, maka kutipan dapat langsung diintegrasikan dengan paragraf Anda. Sedangkan jika kutipan yang diambil lebih dari 40 kata, maka Anda perlu memisahkan kutipan dalam bentuk paragraf indent tersendiri. Dalam APA Styles edisi ke-7, paragraf kutipan langsung diberi indent sebanyak 1 inci. Untuk spasi, paragraf indent tetap diberi spasi 2. Ketika menulis parafrase menggunakan APA Styles edisi ke-7, Anda tidak perlu menyertakan tanda kutip 2 baik di awal maupun di akhir kutipan. Cukup tuliskan nama belakang penulis pertama dan tahun terbit. Yang penting diperhatikan adalah nomor halaman juga tidak perlu dituliskan saat melakukan parafrase. Silahkan perhatikan contoh. Dari dua contoh ini, baik parafrase maupun di kutipan langsung, nama dan atau tahun terbit ditulis di dalam tanda kurung dan ditempatkan di akhir kalimat yang dikutip. Dalam teknik citasi APA Styles, ini disebut dengan parenthetical in-text citation atau kutipan di dalam tanda kurung. Selain cara ini, Anda juga dapat menggunakan kutipan naratif di mana Anda menambahkan kalimat-kalimat naratif tertentu untuk memberikan kesan dan alur yang natural terhadap kutipan. Seperti contoh ini, Anda dapat menambahkan kalimat ini sesuai dengan yang dijelaskan atau kalimat penulis A menyatakan bahwa serta kalimat-kalimat naratif lainnya yang sesuai dengan kebutuhan tulisan Anda. Pada naratif in-text citation, nama penulis dan tahun terbit dituliskan di awal kutipan dan yang berada di dalam tanda kurung hanyalah tahun terbit. Sedangkan jika Anda melakukan kutipan langsung, maka nomor halaman dituliskan di dalam tanda kurung diikuti tanda titik di akhir kutipan. Jika terdapat dua penulis, maka yang Anda lakukan adalah menuliskan nama belakang kedua penulis diikuti dengan tahun terbit. Yang penting diperhatikan, jika nama kedua penulis berada di dalam tanda kurung, maka nama penulis dipisahkan dengan simbol dan. Sedangkan jika nama kedua penulis tidak berada di dalam tanda kurung, seperti ketika melakukan naratif in-text citation, Anda perlu menuliskan kata hubung dan secara lengkap. Jika penulis terdiri atas 3 orang penulis atau lebih, Anda hanya perlu menuliskan nama belakang penulis pertama, diikuti dengan @all. Spasi all titik, @all merupakan akronim dari dan kawan-kawan. Jika penulis merupakan sebuah organisasi, maka yang dituliskan di posisi penulis adalah nama organisasinya. Yang penting diperhatikan, Anda perlu menuliskan singkatan nama organisasi jika ada pada saat pertama kali mengutip organisasinya. Sedangkan di kutipan berikutnya untuk organisasi yang sama, Anda hanya perlu menuliskan singkatannya saja. Untuk sumber yang penulisnya tidak diketahui dan bukan berasal dari sebuah organisasi, maka yang menggantikan penulis adalah judul singkat dari tulisan yang dikutip. Jadi Anda akan menuliskan judul tulisan sebagai ganti dari nama penulis. Sedangkan jika sumber yang dirujuk tidak diketahui tahun terbitnya, maka yang dilakukan adalah menuliskan nama belakang penulis diikuti dengan menuliskan N.D di dalam tanda kurung. N.D merupakan akronim dari no date atau tidak ada tahun terbit. Silahkan perhatikan contoh.
Berikutnya, jika nomor halaman tidak tersedia, maka yang dituliskan adalah para. Para merupakan akronim dari paragraf, jadi Anda akan menuliskan nomor urut paragraf di mana sumber kutipan berasal sebagai ganti dari nomor halaman. Untuk memberikan informasi yang lengkap terhadap seluruh kutipan yang Anda gunakan, Anda perlu menuliskan daftar pustaka di akhir tulisan Anda. Daftar pustaka secara umum berisi nama lengkap penulis, tahun terbit, judul, penerbit, serta link atau DOI dari sumber yang dirujuk. Secara teknis, APA Styles edisi ke-7 memisahkan teknik penulisan daftar pustaka sesuai dengan jenis rujukan, seperti buku, buku kumpulan tulisan yang diedit, dan jurnal ilmiah. Untuk buku, secara teknis ditulis dengan cara nama belakang penulis, inisial nama depan dan nama tengah penulis, diikuti dengan tanda titik, kemudian tahun terbit di dalam tanda kurung, diikuti dengan tanda titik, judul buku yang ditulis miring atau italic diikuti dengan tanda titik, nama penerbit, dan diikuti dengan DOI jika ada. Yang perlu diperhatikan, di APA Styles edisi ke-7, kota tempat penerbit berada tidak perlu dituliskan. Jika terdapat 2 atau lebih penulis, maka nama setiap penulis dituliskan dengan format yang sama dengan nama penulis pertama. Setiap nama penulis dipisahkan dengan tanda koma atau tanda kata hubung dan. Untuk buku yang diedit, kurang lebih sama dengan teknik penulisan daftar pustaka untuk buku biasa. Namun yang perlu diperhatikan, Anda perlu menuliskan nama penulis dan nama editor secara bersamaan, serta Anda juga perlu menuliskan judul tulisan atau judul bab yang dikutip, serta judul bukunya. Untuk lengkapnya dapat dipelajari dari infografis berikut. Sedangkan untuk jurnal ilmiah dapat dipelajari melalui infografis berikutnya. Yang perlu diperhatikan, daftar pustaka diurutkan berdasarkan abjad dengan spasi ganda serta inden setelah baris pertama. Demikianlah video panduan citasi menggunakan APA Styles edisi ke-7. Semoga bermanfaat. Salam.